A1D1170002 akan menjelaskan materi tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam satu kompetensi dasar yang ditetapkan di dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan perencanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Tujuan dari RPP ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara sistematis, profesional, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi dari RPP ini adalah sebagai acuan dari guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP, yang pertama, mengacu kepada kompetensi dan kemampuan yang dikuasai siswa, serta materi dan submateri pengalaman belajar yang telah dikembangkan melalui silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai materi untuk memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai untuk memberikan pengalaman langsung bagi siswa. Yang keempat, menggunakan penilaian dengan sistem penilaian menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, tema, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Kemudian yang kedua, menuliskan kompetensi inti yang merupakan kualifikasi dari minimal penguasaan siswa yang menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator pencapaian kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang tertentu yang menjadi acuan penilaian hasil belajar. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar di sini merupakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu di sini adalah alokasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keperluan
untuk pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang kedelapan, menggunakan metode pembelajaran. Di sini menggunakan metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Ini merupakan prosedur dan instrumen hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada kompetensi inti. Kemudian yang 10, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar, di mana penentuan sumber belajar ini didasarkan kepada KAI dan KAD. Kemudian ada 11, merumuskan kegiatan pembelajaran seperti pembuka, inti, dan penutup. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP menurut Tritanto pada tahun 2010. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan di dalam RPP haruslah jelas, konkret, dan mudah dipahami. Kemudian, RPP di sini harus sederhana dan fleksibel. Kemudian yang ketiga, RPP yang dikembangkan harus mempunyai sifat utuh, menyeluruh, dan jelas pencapaiannya. Kemudian yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak adanya tumburan jam pelajaran lain. Ada 10 prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP haruslah memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks. Yang keenam, berorientasi kekinian. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian penjelasan materi RPP dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.